Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Ramdan dengan PM 20 40 30 20 58. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul yaitu pengantar rangkaian digital. Ya, langsung saja ke materinya yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan puluhan atau desimal. Decimal system adalah sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari. Sistem bilangan ini disusun oleh 10 simbol angka yang mempunyai nilai yang berbeda-beda satu sama lain. Karena itu, dikatakan bahwa dasar atau basis atau dasar ukur base radix daripada sistem bilangan ini adalah 10. Kesepuluh angka tersebut sebagaimana telah kita ketahui yaitu 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah 9. Angka yang paling kanan dari suatu bilangan bulat tanpa bilangan disebut berada pada letak ke 0. Dan yang kiri adalah ke 1, ke 2, dan seterusnya sampai ke N1. Jika bilangan itu terdiri dari nilai letak daripada jika bilang itu terdiri dari angka, nilai letak daripada angka paling yaitu kedudukan 0 adalah terkecil yaitu 10 derajat sama dengan 1. Nilai letak ke 1 adalah 10 pangkat 1. Nilai kedua adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100. Dan seterusnya, nilai letak ke sampai N1 adalah 10. Nah, nilai yang terkandung dalam setiap simbol angka secara terpisah berdiri sendiri disebut nilai mutlak. Ya, selanjutnya ialah pengantar rancangan digital. Pendahuluan. Kata digital ya. Sebelum kita mengenal kata digital, apa itu digital? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang digital. Digital adalah segala sesuatu baik grafik, teks, angka maupun objek lain yang dideskripsikan atau tersedia dalam bentuk numerik, yaitu bilangan biner 0 dan 1 yang ditampilkan maupun tidak dengan bantuan peranti tertentu. Dan kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Digit juga merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Bilangan biner. Nah, ada juga digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian angka 0 dan 1 dan umumnya diawali oleh nilai-nilai kuantitas fisik seperti tegangan atau polaris magnetik. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani ialah berarti jari jemari. Nah, selanjutnya ialah teknik digital adalah
Sistem yang memproses nilai diskrit dalam digital besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tetapi dinyatakan dalam simbol digit. Dan selanjutnya adalah teknik digital adalah hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan yang punya harga 0 dan 1, dalam kurung bilangan biner kurung, yang terdapat dalam sebuah sistem elektronik tertentu untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Sinyal tersebut disebut bit. Selanjutnya, bila distrik akan berbeda atau terpisah jadi data diskrit mengacu pada jenis data konduktif. Jadi, diskrit adalah data yang sifat terputus-putus nilainya, bukan merupakan pecahan. Contoh, data diskrit adalah data tentang jumlah penduduk, kendaraan, dan sebagainya. Ya, selanjutnya. Di sini adalah contoh jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka desimal. Jam dan menit kadang-kadang S juga nilai H itu berubah secara kontinu, tetapi dalam langkah parameter atau detik. Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit dibandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Ya, yang di bawah ini adalah referensi data. Bisa dilihat sebelah kiri adalah analog dan datanya bisa kita lihat analog ini kontinu, sedangkan digital yang sebelah kanan itu digit per digit atau bit per bit. Datanya terpotong-potong. Ya, dan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data sinyal. Yang kedua, kuantitas analog mempunyai nilai-nilai kontinu. Dan yang ketiga, analog sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan M yang sebanding dengan nilai kuantitas. Sedangkan digital, yang pertama ialah digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara deskriptif, yaitu nilai berubah secara ekstrim, naik turun secara drastis. Ya. Yang kedua ialah kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai diskrit. Yang terakhir, yang ketiga, digital kuantitas yang dilantangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan di sini saya akan mengulangkan poin yang ketiga ya. Yang ketiga, digital kuantitas yang dilantangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas tetapi dengan simbol-simbol dinamakan dengan diri. Ya, selanjutnya. Kuantitas digital dan analog. Bisa dilihat yang di atas adalah gambaran analog, yang di bawah adalah gambaran digital. Yang lihat nilai sampling melambangkan kuantitas dari kuantitas analog. Setiap nilai dilambangkan dengan sebuah titik yang dapat didigitalkan dengan melambangkan titik sebagai sebuah kode digital yang terdiri dari urutan 1 dan 0. Ya, bisa dilihat di samping ini adalah grafik sebuah kuantitas analog, suhu, temperatur versus waktu time. Ya. Yang di sebelah selanjutnya. Sistem elektronika analog. Elektronika analog
ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Berbeda dengan elektronika digital di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0 volt atau 5 volt. Sinyal digital berlogika 0 atau 1. Ya, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analog dan digital. Analog dan digital sebenarnya lebih kepada istilah dalam penyimpanan dan penyebaran data. Data analog disebarluaskan melalui gelombang elektronik magnetik, gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Sementara data digital adalah merubah data menjadi sederhana, yaitu hanya terdiri dari 0 dan 1 yang akan lebih mudah untuk disebarkan secara mudah tanpa terjadinya gangguan. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Nah, beberapa alat dengan konsep elektronika analog yaitu yang pertama ialah jam tangan konvensional, yang kedua ialah kamera analog, yang ketiga alat-alat perkusi, dan keempat menghitung dengan tangan, lidi, dan batu. Dan yang terakhir ialah komputer analog, dalam kurung komputer dengan program yang sangat sederhana, kurung. Maaf ada gangguan. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu. Nah, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog. Isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar. Yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Nah, amplitudo merupakan ukuran tinggi rendah tegangan dari sinyal analog. Dan yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Dan yang ketiga, fasa. Nah, fasa adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan daripada teknologi analog. Yang pertama, kelebihan dari analog tidak mudah dimakan usia, dan yang kedua, biaya yang sangat digunakan murah. Nah, yang ketiga, hasil yang didapatkan dapat diuji kecepatannya. Namun, kelemahannya adalah tidak efisien terutama dalam segi waktu. Yang kedua, lambat pemakaiannya. Selanjutnya adalah sistem elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronik yang menggunakan sinyal digital. Sinyal digital didasarkan pada signal bersifat terputus-putus. Biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Nah, notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan dan notasi 0 melambangkan terjadinya hubungan. Dan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Ya, jadi itu adalah sebaliknya ya. Nah, contoh yang paling gampang untuk memahami pengertian ini adalah saklar lampu. Ketika kita meng-on-kan, berarti terjadinya hubungan sehingga dinotasikan 1. Dan ketika kita tekan off atau mematikan, maka akan berlakunya sebaliknya. Nah, elektronik digital merupakan aplikasi dari aljabar Boolean
dan digunakan pada berbagai bidang seperti komputer, telepon seluler, dan berbagai perangkat lainnya. Hal ini dikarenakan elektronik digital mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain, sistem digital mempunyai antarmuka yang mudah dikendalikan dengan komputer dan perangkat lunak. Dan penyimpanan informasi jauh lebih mudah dilakukan dalam sistem digital dibandingkan dengan analog. Namun, sistem digital juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada beberapa kasus sistem digital membutuhkan lebih banyak energi dan lebih mahal dan rapuh. Nah, dan dalam sebuah sirkuit digital, sinyal dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu high active dan true, dan no low negative dan false. Atau jika direpresentasikan dalam tegangan 1, dalam berarti tegangan maksimum umumnya 5 volt atau 3 volt, dan 0 berarti tegangan minimum, yang dimana umumnya 0 volt, tetapi ada pula yang 2,5 volt. Nah, hal ini dikarenakan varian dari bahan pembuatannya. Beberapa alat dengan konsep elektronika digital, yaitu yang pertama ialah alat musik, yang kedua kamera digital, dan yang ketiga menghitung dengan kalkulator, komputer, dan lain-lainnya, dan yang keempat adalah modem. Nah, sinyal digital adalah merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran 0 dan 1. Nah, sinyal digital ini hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Dan di sini saya akan menambahkan lagi kelemahan dan kekurangan dari teknologi digital antara lain sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama ialah memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Yang kedua, error selalu dapat dikoreksi. Nah, dan ketiga adalah memproduksi data terbatas. Nah, kekurangannya ialah malas berpikir, tidak tahan lama, dan memerlukan sinkronisasi. Penilaian tentang yang mana lebih baik antara kedua teknologi ini tidak dapat dilihat secara global. Nah, seperti kita tahu, ada banyak jenis alat yang dapat digolongkan ke dalam kedua teknologi tersebut. Nah, dan masing-masing alat dari kedua teknologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan sistem analog dan digital antara lain sebagai berikut. Nah, sini saya akan menambahkan lagi. Sistem digital mampu mengirimkan informasi lebih cepat daripada analog. Nah, selanjutnya, sistem analog lebih sensitif dari gangguan noise, dan sistem digital lebih kebal terhadap gangguan noise. Nah, dan sistem digital memiliki fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih baik daripada analog. Dan selanjutnya, penyimpanan informasi mudah dilakukan. Nah, penyimpanan informasi itu dapat dilakukan oleh rangkaian pengalih khusus yang dapat menyesuaikan informasi tersebut dan menahannya selama diperlukan. Selanjutnya, ketepatan dan ketelitian lebih tinggi. Sistem digital dapat menangani ketelitian sebanyak angka yang diperlukan hanya dengan menambahkan rangkaian pengalih saja. Nah, dalam sistem analog, ketelitian biasanya terbatas. Hanya sampai 3 atau 4 angka saja karena nilai tegangan dan arus di dalamnya bergantung langsung kepada nilai komponen rangkaiannya. Ya. Selanjutnya, operasi dapat dengan mudah diprogramkan. Sangat mudah untuk merancang suatu sistem digital yang kerjanya dikendalikan oleh program. Sistem analog juga dapat dioperasikan tetapi ragam dan kerumitan operasinya sangat terbatas. Selanjutnya, lebih banyak rangkaian digital yang dapat dibuat dalam bentuk chip rangkaian terpadu. Meskipun rangkaian analog juga dapat dibuat dalam bentuk IC, kerumitan yang membuat sistem analog itu lebih mahal dalam bentuk IC. Dan selanjutnya lagi, satu-satunya kekurangan rangkaian digital adalah
karena di dunia nyata sesungguhnya adalah sistem analog. Nah, hampir semua besaran fisik di dunia ini bersifat analog, dan besaran itu yang merupakan masukan dan keluaran yang dapat dipantau, yang diolah dan dikendalikan oleh sistem. Nah, yang terakhir ialah untuk memperkuat sinyal, mengurangi noise pada transmisi analog. Dipergunakan amplifier untuk memperkuat sinyal dan mengurangi noise pada transmisi digital. Digunakan repeater. Nah, selanjutnya ialah mungkin sini saya sudah jelaskan, tapi saya akan menjelaskannya lagi. Keunggulan digital, karena sistem digital mudah dirancang, hanya switch informasi mudah disimpan dan lebih teliti, mudah diprogram ulang, tahan derau atau gangguan, dimensi komponennya makin kecil, dan semakin orang-orang mulai cenderung meninggalkan sistem-sistem elektronik. Ya, selanjutnya adalah kerugian sistem digital. Nah, sistem digital juga mempunyai beberapa kerugian dibandingkan dengan sistem analog, bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan single sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz dengan menggunakan sistem digital. Untuk mentransmisikan sinyal yang sama diperlukan bandwidth dengan 4 kali dari sistem analog. Kerugian yang lain adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dari kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apabila setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Nah, selanjutnya ialah pemrosesan data digital. Ya. Dari sini kita bisa lihat temperatur ke analog, dan analog langsung ke digital, dan digital menuju ke adjust. Nah, selanjutnya lah di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teknik digital. Nah, ini adalah dasar-dasar teknik digital yang bagaimana nanti dalam sebuah teknik digital itu dapat dijelaskan dalam mempresentasikan keadaan. Itu bisa seperti angka yang di atas, yaitu adalah 1, atau angka di bawah ada 0. Atau bisa kita jelaskan dalam kehidupan nyata, yaitu adalah seperti lampu hidup, atau yang di bawahnya adalah lampu mati. Dan juga lampu hidup itu ialah on, dan lampu mati itu adalah off. Nah, selanjutnya pengertian gerbang logika. Nah, gerbang logika, logic gates, memiliki fungsi yaitu melakukan pemrosesan dasar yang berguna dalam memproses input berupa bilangan biner. Nah, dengan kata lain, gerbang logika berprofesi atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Nah, secara singkat, sistem bilangan biner dapat diartikan sebagai jenis bilangan yang terdiri dari 2 kode, yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur IC. Struktur IC adalah sangat kompleks, baik dari sisi topografi, permukaan maupun komposisi internalnya. Nah, masing-masing elemen pada suatu piranti mempunyai arsitektur 3 dimensi yang harus dapat diproduksi secara sama untuk setiap rangkaian. Masing-masing komponen merupakan struktur yang terdiri dari banyak lapisan masing-masing. Lapisan masing-masing memiliki poleng spesifik. Nah, sebagai lapisan tertanam dalam silikon dan sebagian lagi menumpuk di atasnya. Proses fabrikasi IC memerlukan urutan yang
kerja yang persis dan diperlukan desain rangkaian yang cermat. Pada saat ini, sebuah IC dapat berisi jutaan komponen. Nah, komponen-komponen tersebut sedemikian kecil sehingga keseluruhan rangkaian hanya menepati luas area kurang dari 1 cm. Wafer kristal silikon sebagai bahan awal berdiameter sekitar 10 cm sampai 30 cm. Nah, sehingga pada permukaan wafer ini dapat dibuat puluhan sampai ratusan rangkaian lengkap. Untuk produksi massal, bahkan ratusan wafer dapat sekaligus digunakan dalam suatu proses fabrikasi secara bersamaan. Tentu saja ini sangat menguntungkan dari sisi biaya dan tenaga yang digunakan. Namun demikian, sebelum sampai pada tingkat produksi massal, serangkaian proses pengujian berbagai langkah produksi harus dilakukan dengan cermat. Secara garis besar, proses pembuatan silikon kristal wafer dapat dijelaskan dengan gambaran berikut ini. Nah, di berikut ini adalah proses dari pemasakan pembuatan silikon kristal wafer dari tahap ke tahap. Ya, selanjutnya. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.